Oke, karena ada beberapa perbedaan yang saya isi di saldo opening balance saya dengan yang di soal. Karena kalau tadi saya ikutin soal, beberapa jadi nggak balance ya. Jadi amount left to be unlocked-nya bukan 0.0. Jadi saldo yang sudah diubah seperti ini. Oke. Setelah amount left to be unlocked-nya balance, sekarang kita akan membuat pajaknya. Untuk pajak kita masuk ke list, kita masuk ke teks kode, kita akan ubah yang GST ini. Teks kodenya namanya kita ganti jadi PPN, GST-nya kita ganti jadi pajak pertambahan nilai. Oke, setelah udah, ini tetap good and service tax, rate 10%. Kita ubah ini jadi PPN outcome, udah benar, sama iniannya jadi PPN income. PPN $1.200 kayaknya nih. PPN-nya nomornya tadi 1910 ya. Nih PPN income. Oke, kalau udah ini PPN income, jika sudah selesai, kita pencet OK. Selesai, kita merubah dari GST menjadi. Selanjutnya kita mau bikin yang tanpa pajak. Kita ubah dari yang NT ini, kita ubah jadi tanpa pajak. Setelah itu iniannya kita sangkutkan ke PPN outcome, iniannya PPN income. Lanjut kita pencet OK. Untuk yang lainnya bisa kita hapus karena kita nggak pakai, dengan cara klik kanan, delete teks kode, dan seterusnya. Lanjut kita delete teks kode, ini juga delete teks kode, ini juga. Bisain tanpa pajak sama yang PPN. Oke, kalau sudah kita pencet OK, di close. Tersisa 2 kepada pajak di sini. Oke, lanjut sekarang kita mau link account. Sekarang kita pencet ke setup, link account. Kita akan ubah yang account and banking account. Untuk iniannya yang kita ubah ada yang bank account for under post fund, kita ubah jadi petty cash. Bisa sama-sama, kita pencet OK. Selanjutnya kita masuk ke yang sales account, kita ubah yang ini jadi account receivable, sama yang ini jadi cash in bank. Kalau udah idenya nggak usah di checklist, kita pencet OK. Lanjut kita linknya ke purchase account, ini kita ubah jadi account payable, ini kita ubah jadi cash in bank. Setelah itu bagian yang kedua ini kita checklist, kita pilih jadi freight paid. Kalau udah kita pencet OK. Sekarang kita link account untuk yang payroll. Yang payroll yang atasnya kita ubah jadi cash in bank, yang kedua ubah jadi cash in bank juga, yang ketiga ubah jadi elektronik, sama
Alfred kita ubah jadi WGS and salary. Yang ini kita ubah jadi WGS and salary juga sama. Yang ini jadi income tax payable. Income tax payable. Oke, kalau udah kita pencet oke. Selanjutnya saya mau ngapus akun-akun yang nggak dipakai. Seperti ini saya tidak pakai, jadi saya hapus dengan cara edit, delete account. Ini juga nggak dipakai, edit, delete account. Ini juga. Selanjutnya juga kita delete aja. Kalau ini nggak bisa ya. Yang thread ini. Oke, kalau udah kita ke selanjutnya kita ke liability. Ini kita nggak dipakai, jadi kita hapus. Ini juga. Oke. Terakhir kita ke expense untuk hapus yang ini. Bukan yang bawahnya. Creator tahun the checklist, jadi nggak bisa ya. Oke, kalau ini jadi lebih rapi. Oke, kalau udah kita close. Selanjutnya kita memasukin daftar yang customer dulu. Berarti kita ke card file, kita masuk card list, kita masuk yang customer. Kita pencet new. Name-nya kita lihat ada JBLX, kita copy aja. Ini C001. Addressnya kita lihat, addressnya Jalan Menteng. Nomor teleponnya ini ya, kita copy aja. Kita lihat dia ada di Jakarta. Berarti Jakartanya pindah ke sini. Karena Jakarta di Indonesia, kita tulis country-nya Indonesia. Indonesia. Oke, kalau udah nanti kita bisa isi aja JKT. Ini ada tipe ya. Oke, kalau udah kita ke selling detail. Ini kita ubah jadi item. Terus ini ya ubah jadi in a given of the day. Karena n per 30 berarti kita tulis ini 30. Setelah itu ini yang ubah jadi 1. Oke, kalau udah kita pencet new. Lanjut seperti sama yang kita tadi. Kita lihat di sini ada digital Alex. Kita copy, kita paste. Ini C002. Addressnya Jalan Menteng 83. City-nya Jakarta. Ya, Jakarta. Country-nya tetap Indonesia. Setelah udah phone number-nya kita lihat, kita copy lagi. Kita ke selling detail sama ini ya, kita ubah jadi item.
ini jadi energi fund, ini tetap 30. Oh iya, harusnya ini NT ya guys. Kita ubah yang sebelumnya, yang ini tetap jadi 1. Kita ubah dulu yang digital Alex. Bukan, yang JB Alex. Yang detailnya ini kita ubah jadi NT ya. Lanjut, kita new lagi. Kita lihat customer ketiga ada maju Alex. Di channel 03 addressnya Jalan Mawar nomor 22 Jakarta. Kita copy, kita paste. City-nya Jakarta. State-nya misalnya Jakarta. Country-nya Indonesia. Font-nya kita lihat di soal. Kita copy dan paste. Oke, kebanyakan angka aja deh. 02134 526 723. Oke, kalau udah kita ke selling detail sama ini ubah jadi item, ubah jadi given, ini 30, ini ubah jadi NT, kita ubah ini jadi 1. Oke, kita lanjut new lagi. Ada panen Alex, kita copy, ini aja 0 4 atau 5 ya, 4. Jadi jalan nih, kita paste. Oke, ininya JKT, country-nya Indonesia. Pokoknya kita copy aja. Oke, kalau udah kita pakai. Oke, saya mau cek dulu belum diubah tadi. Ini belum diubah ya. Ini kita ubah jadi item, ini jadi in the given, ini 30, ini jadi NT, dan ini jadi 1. Oke, kita oke. Selanjutnya kita ke supplier, kita pencet new. Kita lihat nama supplier yang pertama di sini Sahabat Jaya. Copy, kita paste. Ini S001. Addressnya kita lihat, kita copy aja. State JKT, jumlahnya Indonesia. Warna kita lihat, kita copy juga, kita paste. Mau ya.
Oke, kalau udah kita ke buying detailnya, ini tetap item, ini tetap in a given ini 30, jadi tanpa pajak. Oke, kalau udah kita new lagi, kita lihat supplier kedua ada Nova Makmur. Kita copy lagi, addressnya kita copy dan paste lagi. State-nya JKT, maunya Indonesia. Maunya kita copy dari soal juga. Itu ke buying detail, ini juga item, in a given, balance 30, kita ubah jadi NT. Ya. Lanjut kita ke yang ketiga, ada PT Margonda. Iya, S003 ya. Addressnya kita copy, country, state-nya Jakarta ya, Indonesia. Fontnya lagi. Oke, setelah itu kita ke buying detail, ini ubah jadi item, COD jadi in a given, jadi 30, kita ubah jadi NT. Setelah itu kita pencet OK. Lalu semua kita bisa cek. Oke, benar. Oke, setelah itu kita close. Sekarang kita mau bikin daftar saldo piutang dagang. Jadi itu sekarang ke setup, kita ke balance, kita ke customer balance. Sini ada digital Alex, CB Alex, maju Alex, dan panen Alex. Kita pertama ke CB Alex. Kita lihat ada JB Alex, itu kita add dulu. Customer JB Alex, betul. Untuk nomor invoice-nya kita ganti jadi nih, nomor faktur di sini. Oke, untuk tanggalnya kita lihat tanggal 25/11/2018 ya. Namanya kita ubah jadi saldo piutang. Saldo awal piutang dagang. Untuk totalnya kita lihat dari sini, ambil yang terakhir ya, 34.100.000. 34.100. PPN-nya kita pakai yang NT aja. Setelah itu kita record. Oke. Dan kita lanjut. Untuk Excel yang kedua kita ke
Digital Alex, kita ubah jadi Digital Alex. Nomor invoice-nya kita copy, date-nya tanggal 29. Ini deh sama ya, saldo awal hitung dagang. Kita pakai dulu untuk nanti. Iniannya ada 28.600, 28.600. Ini juga nggak pakai PPN. Setelah itu kita record. Kita lanjut, kita buat yang maju Alex. Kita ubah dulu dari ini. Nomor invoice-nya kita copy, date-nya tanggal 23 ya, sama totalnya ada 19.800. Teksnya NT. Setelah itu kita record. Ada gak? Oh, ada, oke. Sekarang kita install lagi buat yang panen Alex. Oke, panen Alex. Kita ubah memang aja di ini dulu. Oke, nomor fakturnya kita copy dan kita paste. Tanggalnya 24 ya. Totalnya ada 3.300.000. Ini kita ubah jadi MT. Setelah itu kita record. Oke. Kita lihat. Nah, sebenarnya udah ada ya. Ini juga udah out of balance-nya udah 0. Nah, kalau sudah kita close, kita lanjut buat masukin yang saldo utang dagang. Nanti kita ke setup, balance, supplier balance. Kita lihat ada PT Makmur, ada PT Magunda. Untuk PT Makmur, kita add purchase dulu. Kita masuk ke Sahabat Jaya, berarti Sahabat Jaya. Kita lihat ada nomor fakturnya ini ya. Copy, paste. Tanggalnya kita copy juga. Memonya saldo awal. Utang dagang. Total includingnya ada 23.100.000. 23.100. Ini ada NT ya. Setelah itu kita record. Kita add purchase lagi. Yang kedua ada PT FA Makmur. Untuk ininya segini ya. Copy, kita paste. Tanggalnya tanggal 20.
Total includingnya ada FL makmur 17.600.000. Kita pakai yang NT ya. Kita record, kita tambah lagi ya purchase. Sekarang kita ke PT Margonda. Untuk lembar faktura kita copy, kita paste di sini. Tanggal 28 sebesar 28.600. 28 sebesar 28.600. Kita ubah teks kode jadi NT. Lanjut ada masuk. Oke, kita record. Oke, ini balance ya. Lihat out of balance amount-nya sudah 0. Kalau udah kita close. Sekarang kita masuk ke persediaan barang dagangan. Kita masuk ke inventory, kita ke item list, kita pencet new. Untuk item number-nya kita copy aja. Name-nya ada HP Pavilion 14. Kita copy, kita paste. Kita pencet I buy, I sell, dan inventory. Ini kita pencet COGS ya. Setelah itu yang ini kita pilih sales, yang ini kita pilih merchandise inventory. Setelah itu lanjut kita ke buying detailnya, kita ubah ininya jadi 16 juta ya. Setelah itu kita ubah bawah jadi unit, ini kita ubah jadi 1, yang teks kode kita masukin PPN. Setelah itu kita ke selling detail, harga jualnya kita masukin, kita lihat tadi faktor penjualan ya, di faktor penjualan. Di tanggal 6 di sini ya, kita lihat ada di harga jualnya ada di 18 juta ya rata-rata ya, 18 juta ya rata-rata. Jadi kita masukin di sini ya 18 juta. Terus ya kita unit nomor 1, niannya sekalian kita masukin PPN. Kalau udah kita lihat oke. Ini baru yang pertama, sekarang kita lanjut yang kedua. Kita pencet new, item number kita lihat ada di DI15. Name-nya Dell Implant Inspiration. Kita copy, kita paste. Oke, kita checklist. Ini sudah sama semua ya. Jadi otomatis sekarang kita ke buying detail. Ini kita lihat di 12.500.000.
11.500. Ini tetap unit, ini 1, ini PPN nya. Udah benar, kita ke selling detail. Selling detailnya kita lihat untuk yang itu, kita lihat di tanggal 6. Untuk Yandel itu dia 14 juta ya, jadi kita masukin 14 juta rupiah. Oke, ini ada benar unit, ini R1, ini PPN, berarti kita pencet oke. Oke, kalau udah kita close, sekarang kita mau masuk ke yang persediaan barang dagang udah tadi. Nanti sekarang kita ke inventory, kita ke adjust inventory, kita ubah tanggalnya jadi tanggal 1 bulan 12 tahun 2018 ya. Memonya kita tulis saldo awal persediaan barang dagang. Kita masukin yang pertama ada yang HP. Nah, ini kita masukin yang satu. Kita lihat di sini ada dia 20 unit. Yang bawahnya ada dia 16 unit ya. Situ kita lihat harganya ya kita lihat ada 16 juta, berarti kita masukin 16 juta. Kita masukin yang ininya 12.500.000. 1.500.000. Kalau udah kayak gini, terus 20 ini terus 200. Oke, sama ya. Nah, ini akunnya. Kita masukin merchandise inventory. Dua-duanya ya. Kalau udah kita pilih record. Selesai itu, sekarang kita cek ke transaction journal. Kita masukin 1 2018. Kita masukin 31 12 2018. Oke. Lihat di all. Ini udah kita masukin. Ada yang 3428. Oke, ada 3 soalnya. Ini oke. Kalau udah kita close. Sekarang kita ke account. Sekarang kita ke company editor. Kita pencet next. Terus kita pencet ini. Terus kita tanggal 1. Kita end date-nya tanggal 31/12/2018. Kita akan review. Udah pasti ini kita cek semua. Kalau udah kita pencet next. Kita akan review berikutnya. Berarti selanjutnya kita pencet finish. Kita no aja.